Halo semuanya. Hari ini saya mau bedah salah satu buku yang mungkin benar-benar mengubah cara pandang kalian terhadap diri sendiri dan dunia ya. Nah, judul bukunya itu adalah Quote The Power of Introverts in a World That Cannot Stop Talking, karya dari Susan Chen. Nah, ini adalah penampakan bukunya ya. Yang saya punya ini adalah versi bahasa Indonesianya. Nah, buku ini sebenarnya bukan cuma sekedar buku psikologi biasa, tapi juga ini adalah apa ya bilangnya ya, surat cinta mungkin buat kalian yang sering merasa suaranya itu nggak didengar di dunia yang berisik ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ya. Di bagian pertama ini membahas tentang mitos ekstrovert ideal. Jadi masyarakat masyarakat modern mengagungkan karakter ekstrovert yang memiliki sifat ramah, dominan, nyaman, jadi pusat perhatian, lalu sekolah dan tempat kerja didesain untuk ekstrovert yang dimana mengharuskan kita untuk kerja kelompok dan memiliki ruang yang open plan office. Nah, introvert ini sering dianggap memiliki masalah kepribadian yang harus diperbaiki. Nah, pertama di sini mari kita bahas tentang masalah utamanya ya. Susan Chen di buku ini ngenalin istilah the extrovert ideal. Nah, sadar nggak sih kalian di abad 21 ini kita hidup di budaya yang mengagungkan karakter ekstrovert. Kita didoktorin kalau orang sukses itu harus yang super, dominan, jago presentasi, dan nyaman jadi pusat perhatian. Nah, lihat aja desain sekolah atau kantor. Kita sekarang semuanya serba open plan. Meja dikelompokkan biar terus menerus bisa diskusi. Kalau ada anak yang suka menyendiri pas jam istirahat, pasti ditanya, kamu kenapa? Kok nggak main sama teman-temanmu? Padahal dia cuma pengen tenang ya. Nah, ini bahaya banget karena kita jadi sering ngerasa bersalah kalau kita butuh waktu sendiri. Padahal ada satu kutipan dari buku ini yang bikin ngena banget, yaitu there's zero correlation between being the best talker and having best ideas. Artinya sebenarnya tidak ada hubungannya antara orang yang jago ngomong dengan yang punya ide menarik atau yang terbaik. Jadi seringkali orang yang diam di pojokan ruangan rapat itulah yang punya solusi paling jenius, tapi idenya tenggelam karena kalah suara. Bagian kedua, apa itu introvert sebenarnya? Introvert atau pemalu ya. Pemalu adalah takut pada penilaian sosial, sedangkan introvert adalah preferensi terhadap stimulasi. Kedua, sumber energi. Ekstrovert mendapat energi dari orang lain, sedangkan introvert mendapat energi dari ketenangan. Introvert lebih peka terhadap dopamin atau bisa dibilang stimulasi berlebih membuat cepat lelah. Nah, biar nggak salah paham ya, kita lurusin dulu definisinya. Banyak orang nyamain introvert sama pemalu, padahal itu beda jauh ya.
Nah, pemalu itu adalah ketakutan akan penilaian sosial, sedangkan takut itu dibilang aneh. Pemalu itu ketakutan akan penilaian sosial, takut akan dibilang aneh, takut salah ngomong. Lalu sedangkan introvert itu adalah soal respon terhadap stimulasi. Gampangnya gini, bayangin kalian kayak baterai HP. Orang ekstrovert itu ngecharge baterainya dengan ketemu banyak orang. Kalau sendirian mereka malah kurang berenergi atau low bat ya. Sebaliknya orang introvert itu ngecharge baterainya justru saat sendirian atau dalam suasana tenang. Kalau kebanyakan ketemu orang bakal cepat lelah mentalnya. Jadi kalau kamu lihat Bill Gates, dia itu introvert tapi dia nggak pemalu. Dia berani ngomong di depan ribuan orang, tapi habis itu dia butuh waktu untuk sendiri. Nah, Susan Chen bilang, solitude matter, and for some people, it is air they breathe. Jadi sebenarnya kesendirian itu bukan tanda kesepian buat introvert, tapi itu kayak udara yang kita hirup. Kita butuh itu untuk tetap hidup ya. Selanjutnya bagian ketiga, kekuatan tersembunyi. Kreativitas dan solitude inovasi besar yang sering lahir dari kesendirian, bukan kolaborasi dari paksaan atau deep work. Kepemimpinan, pemimpin introvert cenderung lebih baik dalam memimpin karyawan yang proaktif karena mereka mau mendengarkan bukan mendominasi. Kehati-hatian, introvert cenderung berpikir sebelum bertindak dan lebih teliti. Nah, di sini terus kenapa dunia butuh introvert? Kenapa kita nggak semuanya jadi ekstrovert aja biar rame? Nah, ternyata banyak penemuan hebat di dunia ini lahir dari deep work, kerja mendalam yang cuma bisa dilakukan dalam kesendirian. Teori relativitas dari Einstein, komputer Apple pertama buatan Wozniak, sampai novel dari Harry Potter. Semuanya lahir karena pembuatnya betah sendirian. Introvert juga punya bakat kepemimpinan yang unik. Kalau ekstrovert itu bagus memimpin orang yang butuh arahan, pemimpin introvert itu juara banget kalau mimpin karyawan yang proaktif. Kenapa? Karena pemimpin introvert itu mau mendengarkan ide bawahannya, bukan cuma mau didengarin doang. Ada metafora yang bagus dari buku ini, yaitu the secret of life is to put yourself in the right lighting. For some, it is a birdward spotlight. For others, a lamped text. Artinya itu rahasia hidup itu menempatkan diri dari pencahayaan yang pas. Ada yang bersinar di bawah lampu panggung, tapi ada juga yang bersinar cuma bermodalkan lampu meja belajar. Dua-duanya sama terang, cuma beda caranya. Bagian keempat, tips bertahan di dunia yang berisik. Temukan restoratif niches. Cari tempat atau waktu untuk menyendiri setelah bersosialisasi. Kedua, teori free trade.
Introvert bisa bertingkah seperti ekstrovert demi hal yang mereka sukai, seperti pekerjaan atau mungkin orang, tapi harus tahu batasannya. Ketiga, pesan untuk orang tua atau guru, jangan paksa anak introvert menjadi supel, biarkan mereka berkembang dengan caranya sendiri. Terus, gimana caranya kita bertahan di dunia yang berisik ini tanpa kehilangan jati diri? Nah, Susun Chen nggak nyuruh kita untuk membenci ekstrovert ya, tapi dia ngasih strategi. Pertama, cari restoratif niches. Ini adalah tempat atau waktu buat sembunyi sebentar. Misalnya habis presentasi atau rapat panjang, sempetin 10 menit ke toilet atau cari tempat sepi buat diam aja. Tarik nafas, itu penting banget untuk balikin energi kalian. Lalu kedua, teori free trade. Kita boleh kok pura-pura jadi ekstrovert, misalnya pas lagi interview kerja atau presentasi tugas demi hal yang kita sukai. Tapi ingat, ada batasannya. Jangan berlebihan, nanti malah burnout. Dan ingat, ada quotes ini, love is essential, gregariousness is optional. Artinya cinta dan kasih sayang itu wajib, tapi jadi orang yang super gaul dan punya teman segedang itu opsional. Gak masalah kalau teman kamu sedikit, yang penting berkualitas. Nah, kesimpulan review ini pertama adalah dunia butuh keseimbangan antara pembicara ekstrovert dan si pemikir yaitu introvert. Rating dari buku ini adalah menurut saya itu bagus dan sangat saya rekomendasikan bagi siapa saja yang merasa salah karena diam atau bagi pemimpin yang ingin memahami timnya. Oke, jadi kesimpulan buku Quiet ini benar-benar membuka mata ya. Buku ini memvalidasi perasaan kita bahwa menjadi tenang itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan yang berbeda. Dunia butuh keseimbangan. Kita butuh orang yang berani teriak, tapi juga butuh orang yang berani berpikir dalam diam. Untuk itu, sekian dulu untuk video ini. Aku tutup video ini dengan kutipan yang saya suka dari buku ini, yaitu adalah in a gentle way you can shape the world. Dengan cara yang lembut kamu bisa mengguncang dunia. Dari Mahatma Gandhi. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Kalau kamu merasa suka, jangan lupa di like dan komen. Mohon maaf atas kata-kata yang salah. Untuk itu saya akhiri video ini. Terima kasih semuanya. Thank you.